Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu kitab syarah yang menjelaskan tentang pembahasan matan jurumiyah, pembahasan nahwu dasar pada bab af'al atau bab yang menerangkan tentang fi'il, dalam pembahasan amil jazm yang menjazmkan dua fi'il pada halaman ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas amil jazm yang menjazmkan dua fi'il yang berupa mahma, izma, ayyun, mata, ayyana, dan aina. Sisanya akan dibahas pada video setelahnya. Langsung saja. Pertama-tama kita baca dulu Arabnya, kemudian kita terjemahkan kata demi katanya, agar keterangannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab syarah Mukhtasar Jiddan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma. Nahu mahma taf'al af'al. Famahma ismu syartin jazimin. Wa taf'alil awalu majzumun biha ala annahu fi'lu syartih. Wa thani kadzalika ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Wa izma hiya harfun mithlu in. Nahu izma yakum zaidun yakum amrun. Wa i'rabuhu ka i'rabi mithali in. Wa qad taqaddama. Wa ayyun. Nahu ayyan tadrib adrib. Fa'ayyan ismu syartin jazimin wa ma ba'dahu majzumun bihi ala annahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Wa mata nahu mata ta'kul akul. Famata ismu syartin jazimin wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Wa ayyana nahu ayyana ma ta'dil a'dil. Fa'ayyana ismu syartin jazimin wa ma zaidatun. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Wa aina nahu aina ma tanzil anzil. Fa aina ismu syartin jazimin wa ma zaidatun wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma. Amil jazm yang keempat yang menjazmkan dua fi'il setelahnya yang berupa mahma. Mahma di sini jika dilihat dalam kamus itu artinya bisa berarti bila mana, bagaimana, apapun, atau setiap kali, sesuai dengan kesesuaian kalimatnya. Tapi kebanyakan digunakan itu bermakna apapun. Nah, mahma di sini merupakan sebuah isim syarat, yaitu isim yang menjadi syarat terhadap kalimat setelahnya yang berupa fi'il mudhari'. Jadi, mahma ini merupakan amil jazm yang termasuk dari isim. Karena yang namanya amil jazm itu tidak melulu huruf, akan tetapi ada yang termasuk dalam kalimat isim seperti mahma salah satunya. Nah, di sini nahwu mahma taf'al af'al dicontohkan untuk lafadz mahma pada jumlah atau kalimat mahma taf'al af'al yang artinya apapun yang akan kamu lakukan atau kerjakan af'al maka saya akan lakukan atau kerjakan. Nah, mahmanya di sini bermakna apapun yang menjazmkan fi'il syarat setelahnya berupa taf'al dan juga menjazmkan jaza ataupun jawab syaratnya yang berupa af'al. Jadi menjazmkan dua fi'il setelahnya, yaitu fi'il mudhari' taf'al dan fi'il mudhari' af'al. Famahma ismu syartin jazimin. Adapun lafadz mahma itu merupakan sebuah isim syarat. Isim yang menjadi syarat terhadap lafadz setelahnya jazimin yang menjazmkan. Wa taf'alil awalu, adapun fi'il mudhari' yang pertama yang berupa lafadz taf'al majzumun itu merupakan fi'il yang dijazmkan biha sebab kemasukan lafadz mahma ala annahu fi'lu syartih, yang mana sesungguhnya lafadz taf'al itu sebagai fi'il syaratnya, fi'il syarat dari isim syarat mahma. Wa tsani, adapun lafadz yang kedua atau fi'il mudhari' yang kedua kadzalika itu juga dijazmkan. Kadzalika ini rujuknya kepada majzumun biha, maka artinya itu juga dijazmkan sebab mahma ala annahu, yang mana sesungguhnya fi'il mudhari' yang kedua tersebut yang berupa af'al jawabuhu wa jazauhu itu merupakan sebuah jawab syarat atau jaza syarat, atau menjadi sebuah jawaban atau balasan dari fi'il syarat sebelumnya. Oleh sebab itu dibaca jazm. Nah, ini mahma merupakan isim syarat yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Kemudian amil jazm yang kelima yang menjazmkan dua fi'il setelahnya itu adalah wa izma berupa lafadz izma. Izma hiya harfun mithlu in. Izma ini merupakan sebuah kalimat huruf semisal in. Jadi artinya sama seperti in, yaitu jika ataupun kalau, jika dilihat dalam kamus.
Jadi idma ini sama halnya seperti in, yang juga merupakan huruf, berbeda dengan mahma tadi yang merupakan isim. Nahu idma yakum zaidun yakum amrun. Nah, untuk lafadz idma ini dicontohkan pada jumlah atau kalimat idma yakum zaidun yakum amrun, yang artinya jikalau Zaid berdiri, yakum amrun, maka Amr pun ikut berdiri. Nah, idma di sini merupakan huruf syarat yang menjazmkan dua fiil setelahnya, yaitu yakum yang pertama dan yakum yang kedua. Yang mana yakum pertama itu disebut sebagai fiil syarat, sedangkan yakum yang kedua disebut sebagai jawab syarat atau jaza syarat. Keduanya sama-sama majzum. Wa i'rabuhu, adapun pengi'rabannya yang berupa idma yakum zaidun yakum amrun, itu ka i'rabi mithaliin, itu sama halnya seperti pengi'rabannya in. Waqad taqaddama, dan pengi'raban tersebut pembahasannya telah lewat atau telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian amil setelahnya yang berupa ayyun. Wa ayyun. Ayyun ini bisa bermakna setiap atau apa saja atau mana saja, tergantung dari kalimat yang mengikutinya. Nah, di sini dicontohkan nahu ayyan tadrib adrib, dicontohkan pada jumlah ayyan tadrib adrib, yang artinya apapun yang kamu pukul maka saya akan pukul. Nah, ayyun di sini juga merupakan salah satu dari isim yang menjazmkan fiil setelahnya. Jadi bukan termasuk dari kalimat huruf, akan tetapi termasuk dari kalimat isim. Nah, ayyunnya di sini dibaca fathah 2 karena menjadi maf'ul yang didahulukan dari lafadz tadrib. Oleh sebab itu dibaca nasab. Hukumnya mu'rab dan juga bisa menjadi mudhof. Contohnya jika dimudhofkan dengan kata lain, ayya syai'in tadrib, tetap dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul ba yang didahulukan dari fiilnya, yaitu tadrib. Fa ayyan ismu syartin jazimin, adapun lafadz ayyan itu merupakan sebuah isim syarat jazimin yang menjazmkan atau menyebabkan kalimat setelahnya itu dibaca jazm yang berupa fi'il mudhari'. Wa ma ba'dahu majzumun bihi, sedangkan lafadz setelahnya yang terletak setelah ayyan tersebut majzumun itu dijazmkan bihi sebab kemasukan ayyan. Ala annahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Hal itu dikarenakan sesungguhnya lafadz setelahnya itu berupa lafadz yang menjadi syaratnya maupun jawab ataupun jaza syaratnya, yaitu jaza syarat dari ayyan yang berupa lafadz tadrib dan lafadz adrib. Keduanya dijazmkan karena menjadi fi'il syaratnya dan juga jawab maupun jaza syaratnya. Oleh sebab itu dibaca jazm. Wa mata. Kemudian amil setelahnya yang berupa lafadz mata. Nah, mata di sini artinya tatkala, kapan, atau ketika. Nahu mata takul akul. Nah, untuk lafadz mata ini dicontohkan pada jumlah mata takul akul, yang artinya kapan saja kamu makan, maka saya akan makan. Famata, adapun lafadz mata ismu syartin jazimin itu merupakan isim syarat yang menjazmkan. Jadi mata juga termasuk isim, bukan kalimat huruf. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu, sedangkan lafadz setelahnya yang berupa lafadz takul beserta lafadz akul itu syartuhu merupakan kalimat syaratnya, wa jawabuhu wa jazauhu serta kalimat jawab maupun kalimat jazanya yang berupa lafadz akul. Jadi mata ini merupakan isim syarat, sedangkan takul itu merupakan fi'il syaratnya dan akul merupakan jawab ataupun jaza syaratnya. Oleh sebab itu, takul dan akul itu harus dibaca jazm sebab kemasukan mata selaku isim syarat jazimin yang menjazmkan. Wa ayyana. Kemudian lafadz setelahnya yang berupa ayyana. Nah, ayyana ini jika dilihat dalam kamus ini bisa bermakna dua. Yang pertama itu bisa sebagai isim syarat yang maknanya itu adalah dzarfiyah, maknanya sama seperti al-waktu, yaitu yang bermakna waktu. Dan yang kedua itu bisa digunakan sebagai isim istifham, yang maknanya itu sama halnya seperti lafadz mata, yang berarti kapan. Nah, bedanya dengan isim syarat ataupun isim istifham, untuk makna kapannya itu, jika ayyana ini diposisikan sebagai isim syarat yang menjazmkan, maka maknanya itu bermakna kapanpun atau bila mana. Tapi jika ayyana di sini diposisikan sebagai isim istifham, maka matanya atau kapannya tersebut bermakna kapan, tidak ada punnya. Jika bermakna kapan itu sebagai isim istifham, berkedudukan sebagai kata tanya. Tapi jika bermakna kapan pun itu sebagai isim syarat. Nahu ayyana ma ta'dil a'dil, yang artinya kapan pun kamu berlaku adil, maka saya akan berlaku adil juga. Nah, ayyananya di sini bermakna kapan pun, sedangkan ma yang terletak setelahnya itu merupakan ma zaidah,
ma tambahan yang tidak bermakna apa-apa dan tidak mempengaruhi lafadz ayyana terhadap lafadz setelahnya yang harus dibaca jazm. Oleh sebab itu ta'dil dan juga a'dil harus dibaca jazm. Artinya ma di sini tidak mengkafahkan pengamalan ayyana selaku isim syarat yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Fa ayyana ismu syartin jazimin. Maka adapun lafadz ayyana ismu syartin itu merupakan isim syarat jazimin yang menjazmkan. Wa ma sedangkan lafadz ma-nya itu zaidatun itu merupakan kalimat zaidah. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Sedangkan lafadz setelahnya yang berupa fi'il mudhari yang berupa ta'dil dan a'dil, syartuhu itu merupakan kalimat syaratnya, wa jawabuhu wa jazauhu serta kalimat jawab atau kalimat jaza syaratnya. Yang dimaksud di sini adalah lafadz a'dil yang merupakan jawab ataupun jaza syarat. Sedangkan fi'il syaratnya itu berupa lafadz ta'dil. Kemudian ambil setelahnya yang berupa lafadz wa aina, berupa lafadz aina. Aina di sini maknanya dimanapun. Nahu aina ma tanzil anzil. Nah ini dicontohkan pada jumlah aina ma tanzil anzil, yang artinya dimanapun kamu turun maka saya akan turun. Fa aina ismu syartin jazimin. Adapun lafadz aina itu merupakan sebuah isim syarat jazimin yang menjazmkan. Wa ma zaidatun, sedangkan ma-nya yang terletak setelah lafadz aina itu zaidatun merupakan kalimat zaidah, ma zaidah. Wa ma ba'dahu syartuhu wa jawabuhu wa jazauhu. Sedangkan lafadz setelahnya yang berupa lafadz tanzil dan lafadz anzil itu merupakan lafadz yang menjadi syartuhu, yang menjadi fi'il syarat dari lafadz aina, wa jawabuhu wa jazauhu, dan juga menjadi jawab syarat lafadz aina ataupun jaza syarat lafadz aina yang berupa lafadz anzil. Wa anna wallahu a'lam bishawab.